Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Hai, baik. Oke. Jadi di jadi kali ini kita bakal ngebahas kayak tentang globalisasi sama modernisasi dulu nih. Tapi sebelumnya saya Lina Fanindiawati. Di sini ada Lesda Fania, Hai. hai, Gloria Sofiana, hai, Hai. dan juga ada Diva Kusuma Putra Guntara. Nah, kita kan mau ngebahas tentang globalisasi sama modernisasi nih ya. Sebelumnya dari teman-teman ada yang tahu gak sih apa arti dari globalisasi itu? Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek budaya lainnya. Istilah globalisasi juga sering digunakan sejak 1980-an. Ada juga arti globalisasi dari para ahli, antara lain dari menurut Peter Drucker, dia bilang kalau misalnya globalisasi itu sebuah istilah yang menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global. Dan menurut Martin Albright, dia bilang kalau misalnya globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal dan masyarakat global. Dan yang terakhir, menurut Mansour Faki, globalisasi merupakan proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka atas mengglobalnya pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan internasional. Dan ada juga pengertian globalisasi secara umum. Pengertian globalisasi secara umum adalah globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang dan sebagai transformasi modus tindakan dan praktik. Dapat dikatakan juga bahwa globalisasi adalah sebuah kebergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Oke. Nah, yang aku tahu nih, zaman globalisasi itu dibagi menjadi 3 zaman. Tapi aku cuma tahu satu, yaitu globalisasi kuno, yang mengacu kepada peristiwa dan perkembangan di awal peradaban terawal sampai tahun 1600-an. Nah, di globalisasi ini juga ada 3 penyebab yang dipaparkan sebagai pemicu. Yang pertama, pemikiran timur yang berarti bahwa negara barat telah mengadaptasi atau menerapkan prinsip yang dipelajari dari timur. Yang kedua, jarak, yaitu di mana interaksi antar negara belum berskala global yang masih berada di seputaran Asia, Afrika Utara, Timur Tengah, dan sebagian Eropa. Yang ketiga, saling ketergantungan, kestabilan, dan regularitas. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang bisa ngejelasin atau ada yang tahu zaman globalisasi yang lainnya? Ada nih, kan tadi globalisasi kuno kan. Nah, habis zaman itu tuh ada nih zaman globalisasi modern awal atau yang sering disebut juga proto-globalisasi. Periode globalisasi modern awal ini tuh di tahun 1600-an sampai 1800. Konsep proto-globalisasi juga pertama kali diperkenalkan oleh sejarawan A.G. Hopkins dan Christopher Bailey. Istilah proto-globalisasi berarti fase peningkatan hubungan dagang dan pertukaran budaya yang menjadi ciri khas periode sebelum munculnya globalisasi modern pada akhir abad ke-19. Nah, jadi sepanjang abad 19 tuh udah masuk globalisasi modern karena revolusi industri. Globalisasi pada masa ini sangat dipengaruhi oleh imperialisme abad ke-19 seperti yang terjadi di Afrika dan Asia. Gitu. Nah, dari globalisasi ini pasti ada kan dampaknya.
Nah, apa aja sih dampak dari globalisasi bagi masyarakat luas? Oh, ini Tipe lebih contoh gede itu dampak suaranya positif bisa? adalah contohnya di bidang ekonomi. Dampak positif dari globalisasi adalah memicu sikap kreatif dalam inovatif di kalangan masyarakat, dapat bersaing di tanah global. Yang kedua, mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau, terutama jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Terus meningkatnya, yang contoh kedua di bidang sosial budaya, mengubah pola pikir masyarakat yang asalnya kuno menjadi modern, melakukan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya saling pergantungan, baik pergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Jadi globalisasi itu cuma punya dampak positifnya aja ya? Punya dampak negatifnya, sama kayak dampak positifnya yang tadi Diva bilang, ada di bidang ekonomi sama di bidang sosial budaya. Kalau misalnya dari bidang ekonomi sendiri, dia mudahnya mendapat barang dari luar negeri, membuat pasar nasional akan dikuasai oleh barang-barang impor, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat, masuknya tenaga asing dalam jumlah yang banyak sehingga mendominasi tenaga kerja lokal, dan matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Kalau misalnya dari bidang sosial budaya, mudah terpengaruh budaya dari luar negeri sehingga melupakan budaya lokal karena dianggap kuno. Nah, setelah tadi kita bahas tentang globalisasi, globalisasi ini kan berkaitan sama modernisasi. Nah, dari teman-teman ada yang tahu gak sih arti modernisasi secara garis besar? Modernisasi atau pembaruan semula timbul di kalangan masyarakat barat pada sekitar tahun 1650 hingga tahun 1800, di mana penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Apa tuh zaman Renaissance? Zaman Renaissance itu merupakan zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Jadi orang-orang di zaman ini tuh ingin pemikiran yang bebas. Jadi mereka pengen mencapai kemajuan mereka tuh dari hasil usaha mereka sendiri, nggak mau didasari oleh campur tangan ilahi. Oh ya, selain zaman Renaissance ini juga ada zaman pencerahan atau yang disebut dengan istilah Aufklärung yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Pemikiran di abad pertengahan ini tuh udah didasari oleh payung agama, sedangkan abad modern oleh payung ilmu pengetahuan. Jadi si zaman Renaissance sama zaman pencerahan ini tuh saling berhubungan yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi aku mau nanya nih, kalian tahu nggak kenapa nih si zaman Renaissance ini sama zaman pencerahan ini tuh nggak bisa dipisahkan? Hubungan antara zaman pencerahan dan zaman modern itu sulit dipisahin karena zaman pencerahan secara substansial berusaha melepaskan ilmu pengetahuan dari kungkungan agama. Substansi permasalahan abad pencerahan didominasi oleh masalah-masalah duniawi, sekuler, atau disebut pula ilmu pengetahuan umum sebagai ciri abad modern. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh zaman modernisasi tuh ya kayak gitulah ya. Nah, zaman modernisasi juga pasti punya dampaknya kan bagi masyarakat luas, terutama di Indonesia. Apa aja sih dampak positif sama dampak negatif zaman ini bagi masyarakat?
Dampak Mungkin Diva positifnya, bisa ngasih tahu dampak positifnya apa? ya aku tahu. Dampak positifnya modernisasi, contohnya bisa perubahan tata nilai dan sikap. Terus yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, bisa meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ya, itu contohnya dampak. Nah, selain dampak positif, modernisasi juga punya dampak negatifnya. Yang pertama nih, westernisasi. Contohnya misalnya orang Indonesia nih yang ngikutin kebudayaan orang Barat kayak gitu. Yang kedua, demoralisasi. Mereka yang salah mengartikan modernisasi bisa saja mengikuti kebudayaan atau perilaku baru yang sebenarnya tidak tepat dijalankan di tempat tinggalnya. Yang ketiga ada kesenjangan sosial, dan yang keempat ada pencemaran lingkungan. Oke, jadi sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman, makasih ilmu barunya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Jangan lupa protokol kesehatannya dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, bye. Dah. Dah.